Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Undang-Undang Desa. Kita lanjutkan dari nomor 81 hingga 90. Saksikan ya teman-teman. Tak bosan-bosannya kita beri tips belajar bagi teman-teman yang sedang sibuk, yaitu sederhana sekali, mainkan videonya, kemudian dengarkan walau teman-teman tidak melihat videonya gitu ya, bisa saat aktivitas ataupun menjelang tidur. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu channel ini, perkenalkan channel ini adalah Trik Belajar Channel yang membahas soal-soal tentang tes perangkat desa dan CPNS. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Langsung saja yuk kita bahas dari nomor 81. Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini kecuali A. Menerima siltap setiap bulan, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa, C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes, D. Penerimaan lain yang sah. Jawabannya adalah ya, kecuali yang B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. Jadi menerima siltap setiap bulan itu merupakan bagian dari pendapatan perangkat desa. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes itu juga merupakan pendapatan perangkat desa. Penerimaan lain yang sah itu juga pendapatan perangkat desa. Jadi yang dimaksud dari soal ini kecuali adalah menerima bagian komisi dari proyek desa. Lanjut. 82. Para kepala urusan di desa dipimpin oleh A. Kepala desa, B. Camat, C. Sekretaris desa, dan D. Ketua BPD. Misalnya kepala urusan pemerintahan gitu ya. Yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C. Sekretaris desa. Jadi para kepala urusan di desa langsung dipimpin oleh sekretaris desa. Lanjut. 83. Para kepala seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional. A. Sekretaris desa, B. Camat, C. Kepala desa, dan D. Ketua DPD. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu kepala desa. Jadi untuk kepala seksi ya, kepala seksi pelayanan, kemudian perencanaan itu langsung sebagai pelaksana tugas operasional kepala desa. Lanjut. 84. Para kepala dusun ya, atau kadang disingkat kadus, merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala desa, dan D. Kepala urusan umum. Jawabannya adalah iya, kepala desa gitu ya. Jadi kadus itu ya satuan tugas kewilayahan yang membantu kepala desa. 85. Kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di depan ya dinamakan A. Desa mandiri, B. Desa maju, C. Tipologi desa, dan D. Prioritas pembangunan dana desa. Jawabannya yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang C. Tipologi desa. Jadi tipologi desa itu adalah kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan gitu ya. Itu disebut dengan tipologi desa. Lanjut. 86. Calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan, yaitu tamat pendidikan minimal A. SMA, B. S1, C. Diploma, dan D. SMP. Perangkat desa ya.
Jawabannya adalah yang A ya, SMA. Jadi untuk perangkat desa minimal berpendidikan SMA. Lanjut 87. Calon kepala desa harus memenuhi persyaratan yaitu tamat pendidikan. Nah, kalau tadi 86 tentang perangkat desa, kalau 87 ini kepala desa. Yang mana teman-teman? A. Diploma, B. SMP, C. S1, dan D. SMA. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, SMP gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau yang kepala desa itu SMP, kalau yang perangkat desa itu SMA gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Lanjut 88. Modal awal BUMDes ya berasal dari A. hutang bank, B. APBD, C. APBN, dan D. APBdes. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, APBdes ya. Jadi modal awal BUMDes ya, badan usaha milik desa, berasal dari APBdes. Lanjut. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah tugas dari A. lembaga kemasyarakatan desa, B. tokoh masyarakat desa, C. masyarakat desa, dan D. kader masyarakat desa. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A. lembaga kemasyarakatan desa atau kadang disingkat LKD. Lanjut 90. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa disebut A. Desa mandiri, B. Desa maju, C. Tipologi desa, D. Prioritas penggunaan dana desa. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Prioritas penggunaan dana desa. Jadi untuk soal yang 90 ini sudah kelihatan sebenarnya ya kata kuncinya, yaitu diutamakan atau didahulukan. Oh, berarti cenderung jawabannya adalah yang D. Prioritas penggunaan dana desa. Oke teman-teman, itulah 10 soal pembahasan dari soal nomor 81 sampai 90. Semoga bermanfaat dan jangan lupa trik belajarnya ketika teman-teman sudah sibuk adalah dengan memutar videonya walaupun tanpa melihat videonya, yaitu ketika beraktivitas atau menjelang tidur atau sedang bersantai apa saja ya. Yang penting teman-teman fokus belajar, karena kalau kita tidak belajar nanti ketika ujian sangat jadi susah gitu ya, walaupun soal mudah itu berubah jadi susah gitu ya. Yang penting belajar. Oke, dari kita mengucapkan selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa subscribe, nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.